Penuntasan kasus korupsi pembelian peralatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau RSUD Saweri Gading masih menjadi prioritas pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Palopo. Kasus itu masih diusut selain sejumlah kasus korupsi lainnya di wilayah kerjanya. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Palopo, Adianto, usai membagikan tali kasih kepada 2 panti asuhan dan sejumlah pensiunan jaksa di Kota Palopo hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017. Kunjungan Kajari bersama Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Palopo ini terkait dengan ulang tahun Adiaksa Dharma Karini dan juga Hari Bakti Adiaksa ke-57. Kasus untuk yang baru memang belum, karena saya masih fokus menyelesaikan kasus yang berjalan, kasus alkes yang sudah berjalan sama kasus dinas kebersihan itu masih berjalan sampai sekarang, sudah tuntutan, bahkan ada yang menjelang tuntutan. Yang baru, kasus baru belum, yang baru ini kan masih baru alkes yang penyedianya sudah kita limpahkan. Ini proses sedang di Makassar, Pak? Di Makassar. Jadi alkes sekarang itu ada 3. Satu KPH mantan direktur rumah sakit, PPK dari rumah sakit juga, ketiga penyedia alkes, ada 3. Kalau di tangan Kejari Palopo sendiri khusus yang sekarang ada? Sekarang ya ada masih penyelidikan, belum bisa dibuka. Masih penyelidikan? Ya. Ada berapa, Pak? 2, 3, 4? Nanti kalau pada saatnya sudah positif, baru kita akan sampaikan. Dalam kasus alkes tersebut, negara dirugikan senilai 9 miliar rupiah. Dana yang digelapkan itu merupakan pengadaan alkes di RSUD Saweri Gading senilai total 29 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013. Kasus yang ditangani Adianto bersama jajaran Kejari Palopo ini merupakan sisa kasus peninggalan Muhajir Kajari Palopo sebelumnya. Menurut Adianto, kasus yang cukup lama tersebut sudah dalam proses penyidikan dan lainnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar. 4 terdakwa kasus ini yakni RS, mantan Kepala RSUD Saweri Gading, serta 2 distributor barang-barang bermasalah itu. Adianto berjanji akan menuntaskan berbagai temuan dugaan korupsi di Kota Palopo. Warga Palopo sendiri menginginkan daerah ini bersih dari korupsi. Pada tanggal 8 Maret 2017 misalnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat atau SORAK menggelar demo di Kota Palopo. Dalam orasinya, mereka mendesak aparat untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Palopo. Di antaranya tentang masalah kandang ayam. Sebagaimana dilansir dari situs Harian Fajar Makassar edisi 9 Maret 2017, disebutkan bahwa anggaran yang digunakan sebesar 28 miliar rupiah. Sebanyak 26 titik yang diklaim oleh pemerintah disebut oleh para mahasiswa sebagai fiktif. Dinyatakan sebagian besar kandang ayam tersebut sudah ada sebelum adanya program kandang ayam yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Palopo. Damai. Hari ini adalah aksi prakondisi di mana kita mengajak seluruh elemen-elemen masyarakat untuk bergabung dengan kita di dalamnya. Mahasiswa juga menyoroti pembangunan Taman Kirap. Disebutkan dana awal yang diperuntukkan dan disetujui oleh DPRD Kota Palopo untuk pembangunannya sebesar 600 juta rupiah. Namun belakangan, dana itu diduga di-markup menjadi 2 miliar rupiah oleh oknum pejabat yang berwenang. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Pembangunan Taman Kirap yang ada di dekat Masjid Agung. Anggarannya Bapak Ibu sekalian, 2 miliar. Hasil keputusan dari panitia tender memutuskan sebuah perusahaan yang memenang tender 1,993 M. 7 juta dibuang. 7 juta dibuang. 7 juta dibuang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 7 juta ini dibuang dari anggaran 2 M. Begitu jadinya di sana. Tehelnya saja kalau dibeli 300 juta, tehel saja, itu bisa menutupi beberapa lapangan di sana yang masih tercecer. Solidaritas Rakyat menggugat yang disingkat SORAK menyatakan sikap bahwa kasus korupsi sampai saat ini di Kota Palopo semakin akut dikarenakan pada beberapa kasus yang telah diproses di pihak Polda Kejati tak kunjung selesai juga sampai detik ini. Oleh karena itu, kami dari aliansi
atau gabungan yang mengatasnamakan sorak menggugat, maka kami meminta kepada Polda, kepada Kejaksaan Tinggi untuk menuntaskan satu, kandang ayam yang menggunakan anggaran sebanyak 28 M sampai detik ini tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Dua, Taman Kirap yang awalnya hanya 600 juta kurang lebih, lalu kemudian di-up menjadi 2 M. Tiga, trotoar yang ada di beberapa tempat titik sangat-sangat menelan anggaran yang terlalu banyak yang kemudian tidak sesuai dengan bestek yang ada. Oleh karena itu, inilah pernyataan 3 poin ini yang harus dituntaskan Kapolda Sulawesi Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Rekan sekalian, sebentar saya promosikan bahwa ya selesai sholat isya. Sementara itu, jajaran Kejari Palopo sempat melakukan dialog dalam kunjungannya ke panti-panti asuhan serta ke rumah para pensiunan jaksa di Kota Palopo. Dalam rangka satu, Ikatan Adiaksa Kejaksaan Negeri Palopo dan hari ulang tahun HBA, Hari Bakti Adiaksa ke-57 tanggal 22 Juli 2017 yang akan datang. Begini Pak, singkat ceritanya. Jadi yang pertama tanggal 21 Juli yang akan datang minggu depan, Dharma Wanita kalau di Kejaksaan disebut Ikatan Adiaksa Dharma Karini itu berulang tahun. Terus tanggal 22 Kejaksaan Republik Indonesia juga berulang tahun. Berkaitan hal tersebut Pak Zubair, kita ada kepedulian kepada nanti kita di Palopo ngambil 2 tempat. Yang satu diantaranya tempatnya yang dikelola oleh Pak Zubair. Maksud kedatangan ini semata-mata kita saling berbagi. Ya, saling berbagi. Mudah-mudahan dalam pengelolaan Pak Zubair juga diberi kelancaran. Karena apapun membina anak yang kecil-kecil ini bukan pekerjaan gampang. Ini ada orang tuanya ada ini. Ini masih ada bapaknya tadi tidak bisa. Oh gitu Pak. Yang lain? Yang lain ini ditinggalkan ibunya dengan Tinggal. bapaknya. Gitu. Jadi ambilnya yang pas ini. Itu ditaruh aja gitu. Iya, diserahkan sama saya. Oh. Pak Zubair lancar. Termasuk saya juga demikian. Dalam menjalankan tugas saya berharap lancar, tidak ada masalah apapun. Syukur-syukur nanti setelah ini saya sebelum pulang Pak Zubair memberikan doa kepada saya, karena ini ulang tahun ke ibu-ibu ke berapa? Ke 17, sedangkan bapak-bapaknya ke 57, selisih 30 tahun. Oke Pak Zubair, ya. Ini ada sedikit bekal untuk anak-anak nanti dikelola yang baik Pak Zubair. Ya. Termasuk ini juga saya akan memberi uang pembinaan ke Pak Zubair. Barangkali nanti diperlukan untuk pembinaan anak-anak ini. Ya. Ini saya serahkan Pak Zubair. Ibu ada? Ibu. Oke, saya serahkan dulu. Selamat. Ibunya tadi mana? Saya ibu dulu. Ini kasih berdiri kok deh. Saya berdiri. Bukan tahu deh, bukan tahu. Coba sini kucing. Cece. Arman ini mau dilamar. Tidak.
masih diberi kesempatan untuk berkunjung ke Panti Asuhan Nur Ilahi Palapa, Palopo. Dan kunjungan ini kelihatannya sudah rutin tiap tahun ya, sudah tiap tahun. Dengan harapan nanti bantuan ini Bu Sekretaris untuk diberdayakan kepada anak-anak, termasuk nanti saya akan beri uang pembinaan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak. Kita nanti juga didoakan siapa yang pintar doa di sini. Pintar doa supaya satu dalam menjalankan tugas saya diberi kelancaran, kekuatan, kedua banyak rezeki. Kalau rezekinya banyak pasti kita ingat di sini. Karena bisa tahu di antara sekian ini dan yang aku, ya paling tidak saudara-saudaranya kita semua. Di antara anak-anak itu kan saudara-saudara kita semua. Selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah. Diberi kesehatan. Amin ya Allah. Diberi umur panjang. Amin ya Allah. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah. Dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Dan disukseskan segala urusan di masa-masa akan datang. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamera liwat. Ke Ibu Borna dan tambah sehat, yang penting tambah sehat tuh ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Pensiun tahun berapa Pak? Pensiun tahun berapa? Ya udah Pak, ini kan Bapak kan sudah tahu. Kita ingin tahu kesehatannya Pak. Pak siapa? Pak Willem. Pak Helm. Willem. Pak Helm. Ya. Karena Pak Helm tetap sehat-sehat. Oke. Kalau sehat, besok ada pas ulang tahun kita undang. Karena ulang tahun besok itu ulang tahun tidak biasanya. Luar biasa. Kalau sehat ya, saling doa ya Pak Willem ya. Ini ada sedikit bantuan dari kita Pak Willem ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan ya. Willem. Oh iya. Nih Pak, jangan usah berdiri di sini aja. Ya. Gunakan sebagai manusia ya Pak. Ini saya kira sudah gitu Pak ya. Nah, udah karena sakit di berdiri. Juga pernah juga di kantor yang baru ini ya. Termasuk ikut berjuang dulu. Nah, pakai bumbu runcing gitu. Bumbu bambu. Nanti kita pulang Pak, nggak usah berdiri, saya tahu kaki Pak sakit.
Duduk saja kita salaman, yang sehat-sehat ini berdiri. Semudah belum tumbuh giginya. Makasih ya, sehat. Ya. Menurut Kajari Palopo, puncak upacara Hari Bakti Adiaksa ke-57 juga akan dihadiri seluruh Kajari di wilayah Luhuraya, Kabupaten Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Tim Palopo TV. Berapa Pak? Pensiun tak berapa?